Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua yang hadir di sini, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah selalu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita kembali dapat bertatap muka melakukan kegiatan bulanan kita yaitu P2K2. Salawat berangkaikan salam mari selalu kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi atau pembahasan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Ibu masih bisa ingat apa yang kita bahas? Apa? Ayo coba. Pengertian penyandang disabilitas. Oke, mantap, cakep. Kasih tepuk salut dulu untuk yang ingat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya pengertian penyandang disabilitas. Nah, pertemuan bulan ini pembelajaran kita kelanjutannya dari pertemuan sebelumnya yaitu mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Nah, sebelum kita membahas secara dalam hak-hak penyandang disabilitas, saya mau ngajak Ibu bermain-main dulu biar nggak bosan ya Bu ya. Nah, ini di tangan saya ada kertas dan pulpen. Saya akan membagi Ibu setiap orang satu kertas dan satu pulpen. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan, jawabannya Ibu tulis di kertas. Permainannya nggak lama, 10 detik aja waktu yang saya kasih untuk Ibu ya Bu ya, bisa? Bisa Bu. Oke. Silakan dipegang kertas beserta pulpennya. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu yang Ibu tuliskan di kertasnya, sebutkan makanan kesukaan ibu-ibu. Udah Bu? Udah Bu. Oke, kalau udah bisa Ibu angkat kertasnya. Oke, semua udah selesai ya Bu ya. Nah, ada beberapa saya lihat yang makanan kesukaannya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 orang ya Bu ya. Nah, makanan yang mereka sukai yaitu gado-gado. Nah, jadi yang pilihan atau jawabannya makanan kesukaannya gado-gado boleh Bu membentuk kelompok agak merapat sedikit duduknya. Oke, nah untuk yang jawabannya berbeda membentuk kelompok di sisi sebelahnya. Ya. Nah, dari permainan yang saya lakukan tadi, yang mau saya tanya sama Ibu adalah apa yang Ibu pelajari dari permainan ini? Ya, setiap manusia memiliki persamaan dan perbedaan, Bu. Bahwa setiap manusia memiliki persamaan dan perbedaan. Ya, Bu. Apa yang ibu-ibu miliki dan mempunyai kesamaan dengan orang lain? Seperti contoh gado-gado ini, Bu, makanan. Iya, contohnya seperti gado-gado. Nah, apa juga yang Ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Hobi Bu. Hobi. Atau sama kayak jawaban Ibu tadi. Persamaannya makanan dan yang berbeda juga merupakan Perbedaan. makanan. Ya Bu ya? Ya, Bu. Nah, apa jadinya jika semua yang ada di dunia ini sama? Misalnya, ini ada beberapa orang yang makanan kesukaannya gado-gado. Nah, semua yang ada di lingkungan kita ini atau di tempat tinggal kita ini semuanya gado-gado. Kita pergi ke rumah makan yang dijumpai makanannya gado-gado. Di rumah makan Padang kan biasanya banyak jenis makanan ya Bu ya? Ya Bu. Nah, bagaimana kalau makanannya berubah semua jadi gado-gado? Bosan, Bu. Atau kalau Ibu belanja ke pajak, biasanya kan di sana ada ikan, ada berbagai macam sayur mayur. Nah, bagaimana semuanya jika berubah menjadi bahanan untuk membuat gado-gado?
Kamu aku ayo. Bosan ya, muak, bosan. Itu Nah. aja makanannya. Iya, jadi dari permainan ini artinya apa? Bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk dari keragaman manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, atau bagaimana jika dunia ini kita balik? Kita masyarakat umum, ya, atau manusia yang hidup dengan keadaan normal, kita terbalik nih menjadi penyandang disabilitas. Akankah kita berusaha agar hak kita dipenuhi? Iyalah, Bu. Tentu ya, Bu ya. Tentu Ibu berusaha agar hak Ibu Penuhi. terpenuhi. Nah, apa saja yang Ibu lakukan agar hak Ibu terpenuhi? Atau apa saja yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya? Apa saja hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya? Seperti apa kira-kira? Sekolah, Bu. Sekolah, Pendidikan, pendidikan, pergaulan. pergaulan. Nah, untuk menjawab semuanya, tadi kan kita udah melakukan satu permainan. Saya mau ngajak Ibu melakukan permainan berikutnya. Nah, bagaimana bentuk permainannya? Nah, jadi Ibu perhatikan, ini di tangan saya ada 2 kertas. Kertas yang pertama, ini bergambar tanda Silam. Silang. silang. Kalau silang itu artinya salah. Pilihan yang salah. Ya, Bu ya. Di tangan kanan saya. Nah, di tangan kiri saya ini ada tanda Contreng. contreng atau checklist. Nah, artinya apa? Ini pilihan yang Benar. benar. Nah, nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan. Ibu tentukan yang saya bacakan itu salah atau Benar. benar. Nah, pernyataannya yaitu yang pertama, nanti setelah saya membacakan, yang memilih tolong berdiri ya, Bu ya. Di sisi kanan kalau dia memilih salah, di sisi kiri kalau Ibu memilih benar. Yang pertama, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Salah, Salah Bu. atau benar? Salah. Salah. Nah, Bu Pija jawab salah. Tolong berdiri, Bu, di sini. Di salah. Kemudian, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Benar, Bu. Benar. Bu Pari, bisa berdiri di sini, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Salah. Salah. Silakan berdiri di sini. Anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Benar, Bu. Benar. Silakan berdiri di sisi kiri saya. Jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Salah, Bu. Salah. Oke. Anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Salah. Salah. Oke, silakan berdiri di sini. Penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti karang taruna atau pengajian. Salah. Salah. Oke. Nah, sebentar ya, Bu ya. Ibu berdiri di sini dulu. Nah, saya mau mengajukan pernyataan tadi. Tadi kan ini Ibu memilih salah ya, pertanyaan pertama. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Kenapa Ibu memilih salah? Karena disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan, Bu. Karena disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan. Oke, betul. Tadi juga di sini ada yang milih salah. Jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Kenapa dipilih salah?
Karena disabilitas juga berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, Bu. Oke, karena penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Nah, di sini untuk yang memilih tanda benar atau betul, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Kenapa tadi dipilih betul, Bu? Ya karena setiap manusia harus memiliki gizi yang cukup, maupun orang sehat atau disabilitas, Bu, karena kesehatan itu penting, Bu. Ya, nah berarti penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan makanan yang sehat atau yang bergizi ya. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali, Bu, ke tempat duduknya masing-masing. Nah, untuk menjawab dari permainan yang kita lakukan tadi, di belakang saya atau di depan Ibu ada hak-hak dari penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Kita baca sama-sama ya, Bu ya. Apa-apa aja sih hak-hak penyandang disabilitas yang harus kita penuhi? Pertama, penyandang disabilitas berhak Untuk untuk hidup bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Seperti yang Ibu pilih tadi, mereka berhak mendapatkan pendidikan atau bersekolah dari hasil permainan kita ya, Bu ya. Mereka berhak mendapatkan hidup sehat. Mereka berhak untuk hidup atau mendapatkan makanan-makanan yang bergizi. Oke, nah pertanyaan saya lagi kepada ibu-ibu, saya banyak nanya nih, Bu. Apakah di sekitar tempat tinggal Ibu ada penyandang disabilitas? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Tidak. Baik yang ringan maupun yang berat tidak ada? Sehat-sehat semua, Bu. Sehat-sehat semua. Jika ada didapati, ya mungkin nggak di lingkungan tempat tinggal Ibu, atau Ibu pernah melihat ada penyandang disabilitas di suatu tempat, bagaimana kondisi mereka? Diperlakukan dengan baik, Bu. Diperlakukan dengan baik. Yang Ibu lihat penyandang disabilitas tersebut diperlakukan dengan baik. Dengan baik. Oke, alhamdulillah. Bagaimana perlakuan keluarga terhadap mereka? Keluarga mereka bagaimana memperlakukan mereka? Ya itu sangat baik, Bu. Sangat baik, Sepantasnya. sepantasnya. Sebagaimana keluarga, Bu, keluarga menyayangi. memperlakukan keluarga lainnya. Ya, Bu. Seperti itu, Nah, Bu. kalau dari keluarganya diperlakukan dengan baik, bagaimana dengan perlakuan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka? Diperlakukan baik juga, Bu. Baik juga. Jadi yang Ibu lihat, Disamaratakan, Bu. disamaratakan. Ya. Walaupun di lingkungan tempat tinggal Ibu ini kan nggak ada penyandang disabilitas, tapi yang Ibu lihat di tempat tinggal lain, mereka diperlakukan dengan baik, baik itu oleh keluarga maupun masyarakatnya, ya, Bu ya. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita, dari materi yang saya sampaikan ini, dari permainan yang kita lakukan tadi, bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Betul, Bu. Untuk itu, kita semua berkewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Jadi yang harus kita tanamkan, Bu, dalam pemikiran kita, yaitu penyandang disabilitas itu harus diperlakukan sama. Tidak boleh diskriminasi dan dikucilkan atau dibedakan, kayak seperti yang dikatakan Ibu Pija. Oke, sampai di sini aja, Bu. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semua yang hadir selalu diberi dan dilimpahkan kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertemu lagi bertatap muka pada bulan berikutnya dalam kegiatan P2K2 untuk melakukan mengulas dan membahas banyak materi pembelajaran, sehingga lebih banyak wawasan yang bisa kita terima ya, Bu ya. Lebih banyak pengalaman, wawasan yang kita terima dan kita sampaikan kepada orang lain. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata dari saya, sikap saya yang salah, yang menyinggung perasaan Ibu. Saya mohon dimaafkan.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.